Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, para siswa MI ataupun SD yang belajar bahasa Arab khusus untuk kelas 3 ya. Atau siapapun yang ingin belajar bersama Bunda, selamat datang di channel Keluarga Jannah. Kali ini kita akan membahas pelajaran 1 Bahasa Arab di buku Cinta Berbahasa Arab. Namun sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya anak-anakku subscribe dulu channel Bunda Alia. Terima kasih. Nah, buku yang kita pelajari adalah buku seperti ini ya teman-teman dan anak-anakku semuanya. Nah, baiklah, sebelum mulai pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa dulu ya, agar pembelajaran kita penuh berkah dan mendapatkan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya anak-anak. Ad-Darsul Awal, pelajaran ke-1 dengan judul Adawatul Kitabah. Adawat itu adalah alat-alat, kitabah itu adalah menulis. Adawatul Kitabah diartikan sebagai alat tulis ya anak-anak. Nah, dalam pelajaran pertama ini anak-anakku semua akan belajar tentang alat-alat tulis. Yang pertama, ma hadza? Hadza firjarun. Apa ini? Ini jangka. Ma hadza? Hadza tobashirun. Apa ini? Ini kapur tulis. Ma hadhihi? Hadhihi kurrosatun. Apa ini? Ini buku tulis. Anak-anakku semua bisa membedakan ya. Hadza itu digunakan untuk kata laki-laki atau ini untuk laki-laki, kemudian hazihi itu ini untuk perempuan. Kata untuk laki-laki dalam bahasa Arab itu disebut muzakkar, kemudian ini untuk kata untuk perempuan itu disebut muannas ya anak-anak. Kita lanjut, ma dzalika? Dzalika musallasun. Apa itu? Itu segitiga atau penggaris segitiga. Ma hadza? Apa ini? Hadza qalamur rasos. Apa ini? Ini pensil. Nah, anak-anak bisa lihat ada kosakata dan terjemahannya di situ, ada mufradat dan terjemahannya di situ ya. Ma itu artinya apa? Hadza itu artinya ini untuk laki-laki atau muzakkar. Kemudian zalika itu untuk laki-laki atau muzakkar. Kemudian hazihi ini untuk perempuan atau muannas. Dan tilka itu untuk perempuan atau muannas. Kita lanjut ya anak-anak. Ma hadza? Hadza qalamul hibri. Apa ini? Ini pulpen tinta. Ma hadza? Hadza qalamun. Apa ini? Ini pulpen. Ma dzalika? Dzalika kitabun. Apa itu? Itu buku. Ma hadza? Hadza hibrun. Apa ini? Ini tinta. Ma hadza? Hadza mausun. Ini apa ini? Ini mouse. Ma hadza? Dzalika kirtosun. Apa ini? Itu kertas. Ma hadhihi? Hadhihi syasyatun. Ini layar. Ma hadza? Apa ini? Hadza komputer. Ini komputer. Ma hadhihi? Hadhihi tabi'atun. Apa ini? Ini printer. Anak-anak bisa perhatikan dengan baik yang menggunakan kata hazihi, kata tunjuk hazihi itu khusus untuk kata yang akhirnya ada tak marbutohnya ya. Itulah ciri muannas ya anak-anak.
Ma hazihi? Hazihi lauhatul mafatih. Apa ini? Ini keyboard. Nah, itulah anak-anak, para siswa semuanya pembelajaran kita ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kata tunjuk itu ada hadza, ada zalika. Hadza dan hazihi artinya ini. Kemudian ada zalika dan tilka artinya itu. Hadza dan hazihi kata tunjuk untuk jarak dekat ya anak-anak. Dan zalika dan tilka itu adalah kata tunjuk untuk jarak jauh. Oke, sekarang kita lanjut ke qawaidul lughah. Qawaidul lughah itu artinya adalah kaidah bahasa. Nah, di sini Bunda Ala akan menjelaskan bahwa kata tunjuk itu terbagi menjadi dua, yaitu kata tunjuk dekat dan kata tunjuk jauh. Anak-anak bisa perhatikan yang paling atas sekali, itu adalah kata tunjuk dekat. Anak-anak bisa menggunakan dengan kata tunjuk haza dan hazihi. Haza itu adalah kata tunjuk ini untuk laki-laki atau kata muzakkar, dan hazihi adalah kata tunjuk untuk kata muannas atau yang bisa dikatakan sebagai kata perempuan. Nah, ciri kata perempuan ada tak marbutoh di akhirnya ya anak-anak. Contohnya seperti di atas. Hazihi syasyatun. Hazihi kurrosatun. Hazihi tabi'atun. Nah, ketika dia muzakkar, maka contohnya yang di sampingnya. Hadza qalamun. Hadza kitabun. Hadza hibrun. Jadi Bunda harapkan anak-anak dan para siswa semuanya bisa mengerti dan paham bahwa jika ingin menggunakan kata tunjuk dalam bahasa Arab ini atau jarak dekat, maka ketika katanya adalah kata laki-laki atau muzakkar, maka dia menggunakan haza. Ketika dia muannas, maka menggunakan hazihi. Nah, kita lanjut ke yang bawah ya teman-teman atau anak-anakku semua. Ketika ingin menunjuk dalam jarak jauh, kita biasanya dalam bahasa Indonesia menggunakan kata itu ya, menggunakan kata itu. Nah, dalam bahasa Arab itu dalam bahasa Arab adalah zalika dan tilka. Sekali lagi, zalika itu adalah kata tunjuk itu untuk muzakkar atau kata yang dianggap laki-laki. Kemudian tilka adalah kata tunjuk itu untuk digunakan pada kata muannas atau kata perempuan. Yang cirinya sekali lagi ada tak marbutoh di akhirnya ya anak-anak. Kita perhatikan contoh yang awal itu untuk kata muzakkar yaitu zalika qalamun, zalika kitabun, zalika hibrun. Zalika itu untuk laki-laki atau kata muzakkar. Nah, sekarang tilka. Tilka syasyatun. Tilka kurrosatun. Tilka tabi'atun. Tilka itu untuk muannas atau kata perempuan ya anak-anak. Nah, sekarang kita lihat ma hadza? Hadza kitabun. Ma hadza? Dzalika kitabun. Ketika orang yang ditanyakan dekat, maka dia akan menjawab hadza kitabun. Ketika yang ditanyakan itu jauh, maka dia akan menjawab dzalika kitabun. Ingat anak-anak, ma hadza artinya apa ini? Untuk kata yang muzakkar. Ketika kata tersebut muannas dalam bahasa Arabnya, seperti contoh kurosatun, nah itu menggunakan kata tanya ma hazihi. Kemudian untuk jarak jauhnya menggunakan kata tunjuk ma dzalika ketika ingin bertanya apa itu. Kemudian ketika kata tersebut muannas, maka kita menggunakan kata tanya ma dan bahasa kata tunjuknya adalah tilka. Ma tilka, ma dzalika. Tuh. Nah, di situ bisa dilihat jawabannya alternatifnya bisa dua ya. Ketika yang ditanya itu dekat orangnya, maka dia akan menjawab hadza. Hadza. Ketika orang yang ditanya itu jauh, maka dia akan menjawab menggunakan zalika atau tilka. Ma dzalika hadza kitabun. Ma dzalika dzalika kitabun. Ma tilka hazihi kurrosatun. Ma tilka tilka kurrosatun.
Baiklah anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita dari awal hingga akhir. Bunda harapkan anak-anak semua bisa paham dan mengerti ya. Baiklah, sebelum menutup pembelajaran kita, jangan lupa yang belum subscribe, ingat subscribe dulu channel Bunda Al ya. Terima kasih. Dan sampai jumpa lagi di pelajaran-pelajaran berikutnya. Baiklah, untuk menambah keberkahan pembelajaran kita baca doa kifaratul majlis dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.